Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amalia Ayu Prasadani dengan 3 digit NPM terakhir 220. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Salam, perkenalkan saya Yelira Enumbi, NPM akhir 418. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Perkenalkan, nama saya Adela Safira dengan NPM akhir 303. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lease Accounting of Lease atau akuntansi penyewa untuk sewa. Di sini itu membahas bagaimana perusahaan ini tuh yang sebagai penyewa mencatat transaksi sewa dan laporan keuangannya. Definisinya sendiri dari sewa itu perjanjiannya memberikan hak kepada perusahaan untuk menggunakan aset yang seperti properti, pabrik, atau peralatan yang dimiliki oleh pihak lain. Terus sekarang ada perbedaan pencatatan, yaitu cara perusahaan mencatat sewa bisa berbeda-beda tergantung pada jenis sewanya. Ada yang dicatat sebagai sewa biasa atau tidak perlu mencatat aset dan kewajiban, itu kalau sewa biasa. Dan juga dicatat sebagai jangka panjang, perlu catat aset dan kewajiban. Lalu ada pembayaran sewa, yaitu pembayaran sewa biasa terdiri dari 2 jenis sendiri. Yang pertama ada pembayaran tetap, yaitu jumlah sudah ditentukan dalam perjanjian sewa. Dan yang kedua ada pembayaran variabel, yaitu jumlah bisa berubah-ubah tergantung pada indeks atau suku bunga tertentu. Jadi inti dari slide pertama ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana sih perusahaan ini tuh mencatat transaksi sewa, terutama dari sisi penyewa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lease term atau jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa itu adalah periode tetap selama perusahaan menyewa aset tersebut dalam jangka waktu yang tidak bisa dibatalkan begitu perjanjian ditandatangani. Jika ada opsi perpanjangan sewa yang sangat mungkin digunakan, maka opsi tersebut juga harus dipertimbangkan sebagai bagian dari jangka waktu sewa. Terus ada 2 juga, pembayaran sewa umum, ada fixed payment atau pembayaran tetap. Itu pembayaran sewa jumlah ditentukan dalam perjanjian sewa. Yang kedua ada variable payment, yaitu pembayaran variabel, yaitu pembayaran ini berdasarkan indeks atau suku bunga tertentu. Perusahaan perlu memperkirakan bagaimana pembayaran ini akan berubah di masa depan. Jadi ada contoh soalnya juga, yaitu perusahaan Jones Shipping menyewa pesawat selama 6 tahun. Pembayaran sewa tahunan adalah 1 juta per tahun, dibayar di awal setiap tahun. Selain itu, ada kenaikan pembayaran sewa sebesar 30.000 setiap tahun. Pertanyaannya, berapa perbayaran sewa di tahun 2023? Jawabannya adalah di tanggal 1 Januari 2023 pembayaran sewa adalah 1.030.000, 1 juta ditambah 30.000. Jumlah kenaikan pembayaran sewa ini dianggap sebagai pembayaran variabel. Pembayaran variabel ini diperhitungkan dalam penghitung nilai sekarang dari kewajiban sewa. Jadi inti dari slide tersebut itu menjelaskan tentang jangka waktu sewa, jenis pembayaran sewa, dan bagaimana pembayaran variabel diperlukan dalam akuntansi sewa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sewa, accounting for lease. Membahas tentang 2 pentingnya dalam akuntansi sewa. Yang pertama ada incremental borrowing rate atau tingkat pinjaman tambahan, yaitu digunakan jika tingkat bunga implisit dalam perjanjian sewa tidak bisa ditentukan. Itu yaitu tingkat bunga yang harus dibayar perusahaan lease jika mereka meminjam uang untuk membeli aset serupa. Yang kedua ada subsequent lease accounting, akuntansi penyewaan selanjutnya. Perusahaan lease menggunakan metode bunga efektif untuk mengalokasikan pembayaran sewa antara pembayaran pokok dan bunga. Dan selanjutnya ada depreciation aset hak guna, harus mencerminkan bagaimana aset tersebut digunakan dan memberi manfaat ekonomi. Selanjutnya ada jika kepemilikan aset dialihkan ke perusahaan lease di akhir masa sewa, maka depresiasi dilakukan selama masa manfaat aset tersebut. Jika tidak, depresiasinya dilakukan sesama masa sewa. Depresiasi dan bunga akan menghasilkan biaya yang lebih tinggi di awal masa sewa dan biaya yang lebih rendah di akhir masa sewa. Jadi kayak menjelaskan bagaimana cara menentukan tingkat bunga yang digunakan dalam akuntansi sewa dan bagaimana cara mencatat depresiasi aset yang disewa. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tes klarifikasi sewa, yaitu menjelaskan bagaimana tes yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasional. Dan ini ada
purchase option test, yaitu tes opsi pembelian. Terpenuhi jika lessee penyewa memiliki opsi untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai wajar yang diharapkan. Kedua ada lessee term test, tes jangka waktu sewa. Untuk tujuan tugas sekolah, tes ini terpenuhi jika jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari masa manfaat ekonomi aset. Terus selanjutnya ada present value atau tes nilai sekarang. Untuk tujuan tugas sekolah, tes ini terpenuhi jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset. Terus selanjutnya ada lessee payment atau pembayaran, termasuk yang menyewakan harus menggunakan tingkat bunga implisit. Terus yang terakhir ada alternative use test. Tes menggunakan alternatif terpenuhi jika lessee tidak memiliki penggunaan alternatif untuk aset tersebut di akhir masa sewa. Jadi kayak memberikan daftar tes yang digunakan untuk menentukan jenis sewa yang akan terpengaruh bagaimana sewa tersebut dicatat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, slide terakhir ini menjelaskan tentang klarifikasi sewa oleh lessor, clarification of lessor by the lessor. Ini melanjutkan pembahasan tentang bagaimana lessor, perusahaan yang menyewakan yang sebelumnya, mengklasifikasikan jenis sewa. Pertama, ada lessor mengklasifikasikan sewa. Lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan, financial lease, atau sewa operation lease. Tes klarifikasi sewa oleh lessor classification test itu transfer of ownership test, tes pengalihan kepemilikan. Apakah sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee penyewa di akhir masa sewa. Terus selanjutnya ada purchase option test, tes opsi pembelian. Apakah sewa memberikan opsi kepada lessee penyewanya ini untuk membeli aset yang cukup pasti reasonably certain akan dilaksanakan. Jadi kayak inti dari slide terakhir ini tuh menekankan bahwa lessor itu perlu mengklasifikasikan jenis sewanya dan memberikan 2 contoh tes yang digunakan untuk menentukan klasifikasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran dan penyajian akuntansi. Nah, di sini hal yang akan dibahas yaitu sewa berjenis penjualan atau sales type lease. Nah, akun pesewa untuk perjanjian sewa pelakuannya itu akan mirip dengan penjualan aset. Jadi seperti namanya yaitu sales, maka perlakuannya mirip seperti penjualan aset. Nah, lalu pesewa secara umum mencatat piutang sewa karena tidak menjual secara tunai atau yang disebut sebagai lease receivable dan nantinya akan mengeliminasi aset sewa. Nah, piutang sewa ini nanti akan dihitung sebagai berikut, yaitu pada gambar di slide ini, yaitu lease receivable yang dapat diperoleh melalui penjumlahan present value of rental payments dan present value of guaranteed and unguaranteed residual values. Nah, mari kita lihat contohnya. Di sini kita akan menggunakan contoh dari kasus CNH Financial Service dengan Ivanhoe Construction yang telah menandatangani suatu perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2022 yang mana ini juga telah dibahas pada chapter atau pada part yang pertama pada chapter ini. Di sini terdapat beberapa informasi yang relevan dengan CNH dalam pencatatan transaksi sewa ini, yaitu yang pertama masa sewanya adalah 5 tahun, perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan, nilai pembayaran sewa sama di setiap awal tahun. Lalu yang kedua, alat berat backhoe ini memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000, estimasi masa manfaatnya juga 5 tahun, dan nilai sisa dijamin sebesar 5.000. Nah, di sini terdapat pula keterangannya, yaitu nilainya lebih rendah dari nilai sisa yang diharapkan dari alat berat backhoe pada akhir masa sewa. Selanjutnya, asumsikan bahwa aset yang diperjanjikan memiliki nilai perolehan sebesar 85.000. Nah, lalu perjanjian sewa memiliki opsi tidak dapat diperbarui. Alat berat backhoe dikembalikan kepada CNH pada saat masa sewa berakhir.
Nah, yang terakhir, kolektibilitas pembayaran menurut CNH sangatlah tinggi. Nah, selanjutnya di sini terdapat informasi tambahan, yaitu CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan imbalan sebesar 4% per tahun, yaitu tarif bunga implisit atas investasinya sebagai berikut. Nah, jadi dengan menggunakan implicit rate yang telah disebutkan bahwa tingkat bunga yang digunakan sebesar 4%, maka di sini dapat dihitung seperti yang ada di slide ini, yaitu terdapat fair value of lease equipment-nya sebesar 100.000. Kemudian kita perlu menghitung berapakah present value dari residual value, lalu dengan menggunakan time value of money, 5.000 ini perlu di present value-kan yang mana hasilnya adalah 4.109,65. Sehingga jumlah yang terrecover oleh lessor atau pihak pesewa melalui lease payment ini adalah 95.890,35. Nah, dari nilai ini apabila dihitung annuity due-nya atau payment-nya, maka kita dapat menggunakan rumus yang telah tercantum di gambar ini. Hasilnya yaitu 20.711,11. Nah, perjanjian sewa ini memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan berjenis penjualan. Karena yang pertama, masa sewanya sama dengan masa manfaat ekonomis, yaitu sama-sama 5 tahun. Nah, lalu yang kedua, nilai kini dari pembayaran sewa sebesar 100.000, di mana nilai ini 100% yaitu lebih besar atau sama dengan 90% dari nilai wajar backhoe-nya. Jadi tadi nilai kini sewanya telah dihitung yaitu sebesar 95.890,35, yang mana nilai ini mendekati nilai dari sewa itu sendiri yaitu sebesar 100.000. Kemudian CNH sebagai pesewa akan menghitung piutang sewanya sebagai berikut. Jadi di sini rumus yang digunakan yaitu rumus yang terdapat di slide sebelumnya. Di sini terdapat present value dari rental payment-nya sebesar 95.890,35. Kemudian ditambah dengan present value dari guaranteed residual value-nya sebesar 4.109,65. Hasilnya adalah sama dengan fair value-nya yaitu 100.000. Nah, sehingga pada tanggal 1 Januari 2022, yaitu pada saat kontrak ditandatangani, CNH selaku pesewa akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu mencatat lease receivable di debit dan mengkredit sales revenue sebesar 100.000. Dan diasumsikan perusahaan menggunakan perpetual inventory system, maka dicatat juga cost of goods sold-nya dan mengkredit inventorinya sebesar 85.000. Baik, untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan CNH Capital, jadwal amortisasi sewa dasar anuitas di muka. Di tanggal 1 Januari 2022, awal sewa nilai piutang sewa awal 100. Nilai yang akan ditagih selama periode sewa. Lalu selanjutnya tanggal 1 Januari 2022, pembayaran pertama membayar 20.711, bunga 0 karena belum ada waktu berjalan, dan saldo baru 100 dikurangi dengan 20.711, 79.288. Pembayaran pertama langsung mengurangi piutang karena bunga belum dihitung di awal periode. Selanjutnya tahun 2023, pembayaran kedua bunga 4% kali 79.288, temunya 3.171. Terus 3.120.711 dikurangi dengan 3.171, temunya 17.539. Saldo baru
itu 79.288 dikurangi 17.539, ini 61.749. Tahun kedua sudah ada bunga karena ada waktu berjalan 1 tahun. Selanjutnya tahun 2024, pembayaran ketiga, bunga 4% kali 61.749, kemudian 2.469 dan 2.711 dikurangi dengan 2.469, kemudian 18.241. Saldo baru 61.749 dikurangi 18.241, ketemunya 43.508. Bunga menurun karena saldo piutang makin kecil. Tahun 2025 pembayaran keempat, bunga 4% kali 43.508 dan sebenarnya ketemunya 1.740 dan 2.711 dikurangi 1.740, kemudian 18.970. Saldo baru 43.508 dikurangi dengan 18.097, ketemunya 24.536. Dan pola bunga menurun, pengurangan meningkat. Dan tahun 2026 pembayaran kelima, bunga 4% kali 24.537, ketemunya 981 dan 20.711 dikurangi 981, kemudian 19.729. Saldo baru itu 24.537 dikurangi dengan 19.729, ketemunya 4.807. Menjelang akhir periode hampir semua pembayaran untuk pokok. Lalu 2027 pembayaran terakhir, yaitu pembayaran 5 juta dan bunga 4% kali 4.807, kemudian 192. Dibulatkan 192 dan 500 itu 5 juta dikurangi dengan 192, kemudian 4.807. Saldo baru 4.807 dikurangi dengan 4.807, jadi 0. Ini saldo piutang sewa dilunasi sepenuhnya. Lalu hasil akhir perhitungan itu total pembayaran 1.800.000 555. Lalu total bunga itu 8.555. Lalu total pengurangan pokok itu 100. Selanjutnya saya akan menjelaskan ilustrasi 21.23. Jadwal amortisasi sewa lesor pada 1 Januari 2023. CNA mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut. 1 Januari 2023, cash 20.711 dan lease receivable 20.711. Pada 31 Desember 2023, CNA
mengakui pendapatan bunga atas piutang sewa selama tahun pertama melalui entry berikut. 31 Desember 2023, 2022, list receivable 3.171.000 dan interest revenue 3.171.000. Pada 31 Desember 2022, Chehna melaporkan piutang sewa dalam laporan posisi keuangan antara aset lancar dan aset tidak lancar. Recurrent asset list receivable 3.171 ditambah 17.539 temunya 20.711. Dan non-current asset list receivable 61.749. Selanjutnya dalam laporan laba rugi untuk tahun 2022, CNA menjadikan item pendapatan dan beban yang ditunjukkan pada ilustrasi 21.25. Sales revenue 100 dan list cost of goods sold 85.000 dan after revenue to interest revenue 3.171. Selanjutnya entry berikut mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua. 1 Januari 2023, cash 20.711, list receivable 20.711. Selanjutnya 31 Desember 2023, list receivable 2.469, interest revenue 2.469. Entry journal hingga 2026 mengikuti pola yang sama, kecuali untuk tahun 2026. Pada tahun 2026, pembayaran sewa akhir dilakukan pada 1 Januari 2026. Tapi aset tersebut tidak dikembalikan ke Chehna hingga 1 Januari 2027. Chehna membuat entry berikut pada 31 Desember 2026. List receivable 192, interest revenue 192. Pendapatan bunga sebesar 192 diakui untuk tahun 2026 karena nilai sisa mengikat hingga 5.000 pada akhir sewa pada 1 Januari 2027 ketika aset dikembalikan ke Chehna. Akun piutang sewa dikurangi menjadi 0 dan aset yang dikembalikan dalam persediaan sebagai berikut. 1 Januari 2027, inventory 5.000 dan list receivable 5.000. Selanjutnya, lesser akuntansi untuk nilai sisa. Prospective lesser, nilai sisa yang diam. Dalam contoh CNA menjamin nilai sisa sebesar 5.000 dan menghitung jumlah yang akan dipulihkan dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangi nilai wajar untuk sampai pada jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor. Menunjukkan perhitungan ini, nilai wajar peralatan yang disewa 100 dan dikurangi nilai kini dari nilai sisa 5.000 kali 0,8
82193, temunya 4109, dan jumlah yang harus dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa 95.890, dan 5 pembayaran sewa di awal tahun untuk memperoleh pengembalian 4%. Jadi 95.890 dibagi 4,62990, namanya 20.711. Selanjutnya perspektif lessor, nilai residu yang tidak terjamin. Dalam hal ini ada sedikit kapasitas bahwa bagian sisa aset yang tidak dijamin telah dijual. Oleh karena itu, lessor mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok dijual hanya untuk bagian aset, memulihkan jaminan. Dan untuk memperhitungkan ketidakpastian ini, mendapatkan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Mengingat bahwa jumlah yang dikurangi dari pendapatan penjualan yang harga pokok penjualan adalah sama, laba kotor yang dihitung akan tetap sama dengan jumlah ketika ada nilai sisa yang dijamin. Dan selanjutnya, untuk membandingkan sewa TV penjualan dengan nilai sisa yang dijamin dengan nilai sisa yang tidak dijamin, asumsikan fakta yang sama seperti dalam situasi sewa CNA sebelumnya, yaitu 1. Harga jual adalah 10.100, nilai sisanya adalah 5.000, dan peralatan yang disewakan memiliki biaya 85.000. Oke, kita masuk ke bagian perhitungan jumlah sewa oleh CNH. Jadi ini sewa jenis penjualan. Nah, ilustrasi ini itu menunjukkan perhitungan jumlah yang relevan untuk sewa jenis penjualan, baik dalam situasi dengan nilai residu yang dijamin maupun tidak dijamin. Oke, ini kan tabelnya ini menunjukkan perbandingan antara guaranteed residual value dan unguaranteed residual value dalam perhitungan sewa pembiayaan atau finance lease dari sisi lessor. Nah, kita mulai dari baris pertama, yaitu lease receivable. Jadi pada kolom guaranteed residual value ini nilai yang diakui itu sebesar 100.000 euro. Nilai ini itu berasal dari total nilai kini pembayaran sewa tahunan ditambah nilai kini dari residual value yang dijamin oleh lessee. Nah, sedangkan pada kolom unguaranteed residual value itu nilainya sama secara prinsip, namun karena nilai residunya itu tidak dijamin, maka jumlah yang diakui itu sedikit lebih rendah, yaitu 95.890,35 euro. Nah, selanjutnya itu pada baris sales price of the asset atau harga jual aset. Jadi untuk residual yang dijamin harganya itu tetap 100.000 euro, sedangkan untuk yang tidak dijamin nilainya itu turun menjadi 95.890,35 euro. Dan penurunan ini itu terjadi karena nilai residu yang tidak dijamin tidak termasuk dalam nilai penjualan awal. Terus kita lihat di sini cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Jadi pada kolom residual yang dijamin itu biayanya sebesar 85.000 euro, sementara pada kolom residual yang tidak dijamin nilainya itu menjadi 890.890,35 euro karena dikurangi nilai kini dari residu yang tidak dijamin tadi. Dari perhitungan ini tuh kita bisa lihat bahwa gross profit atau laba kotor tetap sama di kedua kondisi, yaitu 15.000 euro, karena meskipun nilai penjualan dan harga pokoknya berubah itu penyesuaiannya itu terjadi secara proporsional sehingga laba kotornya itu tetap konstan. Oke, kita masuk ke jurnal untuk nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin untuk sewa jenis penjualan. Jadi CNH ini membuat pencatatan terkait perjanjian sewa dalam kondisi nilai residu dijamin dan tidak dijamin sebagaimana ditunjukkan dalam entries di bawah ini. Jadi kita bisa lihat pada
pencatatan jurnal untuk sewa pembiayaan dari sisi lesser dengan dua kondisi, yaitu guaranteed residual value dan unguaranteed residual value. Yang kita mulai itu dari 1 Januari 2022 saat kontrak dimulaikan. Di sini lesser itu mengakui transaksi sales type lease untuk guaranteed residual value yang kita catat cost of goods sold-nya itu sebesar 85.000 euro dengan sales revenue-nya sebesar 100.000 euro. Sedangkan pada unguaranteed residual value nilainya itu lebih kecil, yaitu sebesar 80.890,35 euro dan sales revenue itu sebesar 95.890,35 euro. Meskipun nominalnya berbeda, ini akan menghasilkan gross profit yang sama, yaitu 15 euro. Terus kita lanjut pada penerimaan pembayaran sewa pertama tanggal 1 Januari 2022. Jadi, kedua kondisi ini mencatat jurnal yang sama, yaitu mendebit cash dan mengkredit lease receivable sebesar 20.711,11 euro. Jadi, penerimaan kas awal itu tidak ada perbedaan. Terus di akhir tahun 31 Desember 2022, Lesser itu mengakui interest revenue atau pendapatan bunga. Nah, pada kedua kondisi ini nilai bunga yang diakui sama, yaitu 3.171,56 euro dan jurnalnya itu lease receivable pada interest revenue. Nah, kita lanjut ke penerimaan pembayaran sewa kedua pada 1 Januari 2023. Sama, sebenarnya ini nggak ada perbedaan. Keduanya mencatat cash-nya itu 20.711,11 euro dan di kredit itu lease receivable dengan jumlah yang sama. Terus pada 31 Desember 2023, Lesser itu kembali mengakui pendapatan bunga tahun kedua sebesar 2.469,97 euro yang juga sama di kedua kondisi. Nah, perbedaan itu baru muncul di akhir masa sewa 1 Januari 2027 saat nilai residunya itu diterima untuk guaranteed residual value. Lesser itu menerima cash 3.000 euro dan mencatat penghapusan lease receivable sebesar 5.000 euro dan sisanya itu berupa inventory senilai 2.000 euro. Dan tidak terjadi rugi karena nilai residu itu dijamin oleh lisi. Sedangkan untuk unguaranteed residual value, karena nilai residu tidak dijamin dan yang diterima hanya 3.000 euro dari total 5.000 euro yang diharapkan, Lesser itu mencatat loss on lease sebesar 2.000 euro. Jadi secara keseluruhan, perbedaan utama antara keduanya itu hanya muncul di awal kontrak, pada pengakuan sales dan cost of goods sold dan di akhir kontrak saat pengakuan nilai residu. Sedangkan untuk pembayaran sewa tahunan dan pengakuan pendapatan bunga, kedua jenis residual ini menghasilkan jurnal yang sama. Nah, CNH itu mencatat laba kotor yang sama, yaitu 15.000 euro pada saat penjualan baik nilai residu dijamin maupun tidak dijamin. Namun jumlah yang dicatat itu untuk pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Berbeda antara situasi nilai residu dijamin dan tidak dijamin. Perbedaan ini disebabkan karena ketidakpastian dalam realisasi nilai residu yang tidak dijamin. Dalam situasi nilai residu yang dijamin, pihak lesser itu tahu bahwa mereka itu akan menerima jumlah penuh dari jaminan tersebut pada akhir masa sewa. Sebaliknya, kalau misalnya nilai residunya tidak dijamin, pihak lesser itu tidak yakin berapa jumlah yang akan diterima di akhir masa sewa terkait nilai residu tersebut. Artinya, karena ada ketidakpastian dalam realisasi nilai residu yang tidak dijamin, maka pendapatan penjualan dan HPP itu dikurangi sebesar nilai kini dari nilai residu tersebut dan menyebabkan pendapatan penjualan dan HPP itu dilaporkan dalam jumlah yang berbeda di bawah kondisi nilai residu yang tidak dijamin. Gitu. Akuntansi lesser untuk sewa operasi operating lease. Jadi untuk menggambarkan akuntansi lesser dalam sewa operasi itu digunakan contoh perjanjian sewa antara Hathaway Disposal dan MNS untuk penggunaan salah satu mesin pemadat kardus standar milik Hathaway. Jadi informasi yang relevan itu yang pertama jangka waktu sewanya itu 3 tahun, yang kedua itu perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, mewajibkan pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08 euro dengan pembayaran pertama pada 1 Januari 2022 berdasarkan anuitas di muka atau annuity due basis.
Terus yang ketiga, mesin pemadat itu memiliki biaya perolehan dan nilai wajar pada awal sewa sebesar €60.000 dan umur ekonomisnya itu diperkirakan 5 tahun dan nilai residu di akhir masa sewa sebesar €12.000 itu untuk yang tidak dijamin. Tidak terdapat opsi perpanjangan sewa setelah masa sewa berakhir, maka mesin tersebut itu dikembalikan pada Hathaway. Dan tingkat bunga implicit lesser diketahui oleh MNS dan tingkat pinjaman incremental MNS adalah 6%. Terus Hathaway itu menetapkan tarif sewa tahunan untuk memperoleh tingkat pengembalian 6% per tahun, yaitu tingkat implisit atas investasinya sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi 21.29 yang akan ada di slide selanjutnya. Kita membahas di sini ilustrasi 21.29 dan kita pertama mulai dari fair value of lease equipment, yaitu nilai wajar dari aset yang disewakan sebesar 60.000. Nilai ini tuh mencerminkan harga pasar atau nilai perolehan dari peralatan yang diberikan oleh leasee, yang diberikan kepada leasee. Nah, kemudian kita kurangi dengan present value of the residual value, yaitu nilai kini dari estimasi nilai residu aset di akhir masa sewa. Nah, residual value-nya itu €12.000 dan kita kalikan dengan faktor nilai kini untuk 3 tahun pada tingkat bunga 6%, yaitu 0,83962 dan hasilnya itu adalah €10.075,44. Nah, selanjutnya itu kita peroleh amount to be recovered by lessor through lease payments atau jumlah yang harus dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa. Perhitungannya itu €60.000 dikurangi dengan 10.075,44 yang hasilnya itu 49.924,56 dan artinya lessor itu harus menerima pembayaran sewa senilai 49.924,56 agar modal investasinya itu dapat kembali setelah memperhitungkan nilai residu. Nah, langkah terakhir itu menentukan besarnya pembayaran sewa tahunan yang harus dibayar ke leasee untuk memberikan tingkat pengembalian sebesar 6% karena pembayaran dilakukan pada awal tahun dan kita menggunakan faktor present value of an annuity due selama 3 tahun dengan tingkat 6% yaitu 2,8339 ya, maka total jumlah yang harus dipulihkan itu 49.924,56 dibagi dengan faktor tersebut. Jadi 49.924,56 kita bagi dengan 2,83339 yang akan menghasilkan €17.620,08. Nah, jadi besarnya pembayaran sewa tahunan yang harus dilakukan leasee adalah €17.620,08 setiap awal tahun untuk menghasilkan tingkat pengembalian 6% bagi lessor. Nah, Hathaway ini juga mengklasifikasikan sewa tersebut itu sebagai sewa operasi atau operating lease karena tidak ada satupun dari kriteria sewa pembiayaan atau finance lease test yang terpenuhi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebelahnya ya. Nah, kita bahas ini 5 pengujian untuk menentukan apakah suatu kontrak itu termasuk dalam finance lease atau operating lease. Yang pertama itu ada transfer of ownership test. Jadi dari hasil pengujian transfer of ownership itu does not occur, artinya kepemilikan aset tidak berpindah kepada penyewa di akhir masa sewa. Aset itu akan kembali kepada pihak lessor, yaitu Hathaway, karena kepemilikannya itu tidak berpindah dan maka tes ini itu tidak terpenuhi. Yang kedua itu ada purchase option test. Jadi dalam kontrak ini itu tidak terdapat purchase option atau opsi bagi leasee untuk membeli aset di akhir masa sewa. Jadi sama seperti sebelumnya, tes ini juga tidak terpenuhi. Yang ketiga itu lease term test. Jadi masa sewa adalah 3 tahun, sementara umur ekonomis aset itu 5 tahun. Jadi lease term-nya itu sebesar 60% dari umur ekonomis asetnya, karena 60% ini kurang dari bagian mayoritas umur aset, yaitu umurnya 75% atau lebih. Maka tes ini juga tidak memenuhi kriteria finance lease.
Terus, kita masuk ke present value test-nya. Jadi nilai kini dari total pembayaran sewa itu 49.924,56 atau 83,2% dari fair value asetnya. Fair value asetnya 60.000 ya, 60.000 euro. Karena angka ini tuh masih di bawah ambang batas umum 90%, maka kontrak ini tuh juga tidak memenuhi present value test. Nah, dan yang terakhir itu ada alternative use test. Jadi aset yang disewakan itu bukanlah aset khusus. Artinya setelah masa sewa berakhir, aset tersebut itu masih bisa digunakan kembali oleh lessor untuk tujuan lain karena masih memiliki alternatif penggunaan setelah masa sewa, dan maka tes ini juga tidak terpenuhi. Jadi kelima pengujian ini tidak ada satupun yang terpenuhi, artinya kontrak sewa ini tuh diklasifikasikan sebagai operating lease bukan finance lease karena tidak memenuhi syarat kepemilikan atau pembiayaan gitu.